Nasdem tak dapat ucapan HUT dari Jokowi, pengamat mengatakan hubungan berada di titik terendah. Apakah benar ada keretakan atau apa, kan yang tahu Pak Surya Paloh atau Nasdem dengan Pak Jokowi, kan gitu ya. Tetapi kan memang sebagai satu keluarga besar, koalisi pendukung Pak Jokowi, kita memang menangkap ada nuansa-nuansa gitu ya. Kan wajar saja bahwa kita kan tidak selalu sepaham dan sepakat gitu ya. Keluarga abang beradik aja bisa kok saling katakanlah mengingatkan atau katakanlah menyampaikan ketidaksepemahaman. Saya kira itu hal-hal yang biasa saja dan harus dipahami sebagai sebuah dinamika politik saja. Ketidakhadiran di ulang tahun Nasdem adalah simbol terkuat dari keretakan Jokowi dengan Surya Paloh atau dengan Nasdem, karena memang ada alasan yang sangat kuat, kunjungan kenegaraan di KTT ASEAN. Beda cerita kalau kemudian Pak Jokowi melewati hari besarnya Nasdem yang hanya setahun sekali, kemudian hanya datang di acara yang sangat kecil, katakanlah hanya pencet tombol. Itu mungkin spekulasinya akan lebih menarik. Partai Nasdem juga dan Pak Surya juga beberapa kali mengulang, mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa akan tetap siap bersama Pak Jokowi hingga akhir pemerintahan. Meskipun ada kalimatnya yang menarik juga kemarin itu ketika kecuali Presiden Jokowi yang mengatakan Nasdem cukup. Nah itu yang kemarin saya ngikuti pidatonya Pak Surya. Itu kode politik yang tanda petik cukup keras dari seorang Surya Paloh menurut saya. Artinya keberanian, kami tetap setia, tapi kalau kami tidak dibutuhkan, ya kami siap juga, kira-kira gitu. Direktur Eksekutif Trais Politika Strategi Agung Baskoro menilai hubungan Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo sedang berada di titik terendah. Titik terendah tersebut terlihat dari puncak hari ulang tahun Nasdem yang digelar Jumat 11 November 2022 kemarin di Senayan JCC. Perayaan puncak hari ulang tahun Nasdem kemarin 11 November terasa hambar karena tak hadirnya Presiden Jokowi yang sering dianggap sebagai presidennya Nasdem, kata Agung dalam siaran pers pada Sabtu 12 November. Ketidakharmonisan Nasdem dan Jokowi juga terlihat dari video ucapan ulang tahun dari Jokowi yang tak kunjung diputar. Banyak yang menilai video tersebut batal diputar lantaran Presiden Jokowi tidak mengirimkan video ucapan saat waktu perayaan. Kedua fakta inilah yang dinilai menjadi tanda kuat ada hubungan yang hampir tak bisa diselamatkan lagi antara Nasdem dan Jokowi. Realitas politik tadi semakin memperkuat dugaan banyak kalangan bahwa hubungan Nasdem Presiden Jokowi sedang berada di titik terendah atau down setelah selama ini berlangsung intim atau up layaknya sahabat. Sayangnya kini relasi persahabatan tersebut bertepuk sebelah tangan, tutur Agung. Di satu sisi, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh masih menganggap Jokowi sebagai seorang teman, namun sebaliknya ini tak bersambut dan mulai terbukti saat gestur pelukan yang tak berbalas antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh ketika HUT Golkar dan ujungnya pada perayaan HUT Nasdem, Presiden Jokowi tak hadir, ujar Agung. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkap bahwa Presiden Jokowi belum mengucapkan selamat ulang tahun ke Nasdem yang berulang tahun pada Jumat kemarin. Pasalnya, video ucapan ulang tahun dari Jokowi yang direncanakan diputar di acara HUT ke-11 Nasdem tak kunjung diputar. Awalnya, Paloh meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Jokowi kenapa kader PDIP tersebut tidak mengirim video ucapan ulang tahun. Kemudian Paloh mengatakan jika Jokowi mengirim ucapan ulang tahun untuk Nasdem, maka itu adalah hal yang bagus. Akan tetapi jika ternyata Jokowi tak kunjung mengirim video, Paloh menyebut Presiden sedang sibuk. Analis politik Fox Sports Center Research and Consulting Pangisarwi Caniago menilai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah siap dengan segala konsekuensi yang mungkin terjadi ke partainya karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu 2024. Kemungkinan terburuk 3 kursi Menteri Nasdem bakal dicopot Presiden Joko Widodo dari Kabinet Indonesia Maju. Menurut Pangi, Nasdem mengambil langkah yang berani dengan mencapreskan Anies Baswedan, namun keputusan itu bukan tanpa kalkulasi. Surya Paloh dinilai telah menghitung betul segala kemungkinan dan resiko manuvernya demi pertaruhan politik yang lebih besar. Meskipun pasca deklarasi pencapresan Anies, hubungan Surya Paloh dan Jokowi tampak mulai renggang, kendati Paloh berulang kali mengatakan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja, menurut Pangi, keretakan di antara keduanya tak terhindarkan lagi. Namun tidak setujunya Jokowi atas keputusan Nasdem hanya ditunjukkan lewat gerak-gerik saja, misalnya Jokowi tak menghadiri acara HUT dan tak mengirimkan ucapan ulang tahun ke Nasdem. Padahal belum lama ini Presiden hadir langsung di acara HUT Partai Perindo dan Partai Golkar. Pangi menduga Jokowi sedianya tak setuju dengan keputusan Nasdem mengusung Anies, hanya saja orang nomor 1 di RI ini tak bicara gamblang demi menjaga stabilitas politik dalam negeri.